Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bagian 3 mengenai struktur framework dan fluent assertion. Oke, di blog post ini di fahrul.id kalian bisa lihat materinya. Kenapa kita perlu fluent assertion? Karena assert bawaan dari Python itu tidak cukup. Dalam artian fiturnya masih sederhana, dia hanya bisa mereview true dan false, maka kita bisa menggunakan assert py untuk pengujian kita biar lebih enak dibaca dan lebih ekspresif gitu. Oke, kita lihat dokumentasinya di sini ya. Jadi untuk menggunakan assert py kita perlu menginstalnya dengan pip install assert py. Nah, di sini ada banyak nih. Contohnya untuk mengevaluasi sebuah string, kita bisa aja lihat nih di sini ada metode-metode yang bisa langsung dipakai. Misal dia apakah dia uppercase, apakah dia lowercase, apakah dia sama dengan sebuah string tertentu, tidak sama dengan, atau dia membandingkan tapi melewati pengecekan dari uppercase atau lowercase. Di sini banyak banget, jadi apalagi sangat ekspresif lah ya, artinya assert that actual resultnya sesuai dengan expected di sebelah kanan. Nah, kurang lebih ada banyak nih, ada number, ada float, ada list, ada tuple, dictionary, dan macam sebagainya. Nah, ini sangat memudahkan kita dalam membaca test code di kemudian hari. Oke, kita akan pakai sebuah library tambahan yaitu assertpy. Cara installnya pip install assertpy. Nah, karena sebelumnya kita telah menggunakan pip env, maka penggunaan atau penulisannya menjadi pip env install assertpy. Karena saya sudah install, kemungkinan sih tidak akan install lagi. Oke, kita lihat sambil menunggu. Oke, kita akan coba refactor test code-nya ini yang telah kita tuliskan sebelumnya menggunakan assert menjadi assertpy. Sebelumnya kita coba dulu jalanin. Oke, mungkin karena lagi install jadi rada lama, maklum. Laptopnya adalah laptop jadul. Oke, apa yang terjadi? Oke, sudah, dan instalasinya juga sepertinya sudah. Oke, kita akan lihat fitur assert itu ketika dia fail. Oke, kita coba ya. Nah, kalau di sini kan akan muncul nih assert actual result sama dengan ini. Nah, kalau dia kita pakai assertpy, assert that. Oke, kita import dulu library-nya dengan command alt enter, atau bisa juga diklik si bohlam ini. Alt enter import. Nah, yang tadinya sangat matematis seperti ini tidak sama dengan menjadi is. Nah, ada is greater than is equal to. Kita mau coba dulu tesnya menjadi fail. Jadi kita expect-nya di sini tidak sama dengan 200. Apakah yang akan terjadi? Nah, bisa dilihat di sini errornya assertion error, expect 200 to be not equal to 200 but it was. Nah, jadi sedikit lebih panjang tapi akan sangat mudah dibaca kodenya. Jadi assert that status code is not equal to, atau dengan metode-metode atau function-function lainnya yang bisa kita lihat di sini, is greater as less than, jadi lebih eksplisit gitu. Jadi kayak macam kita baca bahasa Inggris biasa gitu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari assertpy. Dan untuk dictionary atau tuple itu sangat mudah sekali ke depannya dalam kita membuat sebuah tes. Oke, kita akan balikin lagi yang tadi not equal menjadi equal karena kita memang mengharapkannya API ini berhasil ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas soal struktur test code, struktur test kodenya ya. Karena kita pakai PyTest, jadi kita bisa membuat tes skenario yang banyak dan diatur dalam sebuah kelas ataupun test function. Oke, dari awal kita memiliki file dengan ekstensi atau dengan akhiran underscore test.py. Ekstensi tetap py tapi postfix jadi underscore test. Lalu diawali si metodenya dengan test underscore. Oke, metode berikutnya yang relevan dengan pengujian AirPods yang di sini kita bisa lihat dokumentasinya
AirPods ada 3 API, yaitu AirPods, untuk berikutnya ada AirPods dan ID, berikutnya lagi ada penghitungan jarak, AirPods distance. Jadi AirPods ini bisa kita, untuk satu API misalkan get all iPod udah, berikutnya kita akan coba get AirPod by ID gitu, tes get AirPod detail karena satu kan ya. Nah di sini kita skip dulu, jadi kita bisa tulis pas. Lalu tes skenario berikutnya apa sih yang relate dengan AirPod? Bisa jadi tes get AirPod not phone, jangan plural, not phone, karena bisa jadi ID yang kita kasih itu tidak ketemu, dan bagaimana si API akan merespon itu juga bisa masuk ke dalam test case pengujiannya kita. Oke, berikutnya adalah distance, berarti dev test calculate distance. Nah ini bisa jadi sebuah tes lagi. Ada nggak sih negatif tesnya? Bisa jadi ada misalkan kalau kita tes manual mungkin dimana kalau from atau to nya tidak valid, bisa jadi nanti kita tambahin tesnya, sementara kita tulis test case nya dulu. Calculation invalid atau invalid calculation, kayaknya calculation invalid biar deketan sama ini gitu. Tesnya kita skip dulu, jadi kita tulis pas aja. Nah ketika kita jalanin tes, jebret, nah jadi muncul ada tesnya ya, tes ini pas, phone, dan invalid segala macam bisa. Oke, ini adalah sebuah test case yang fungsional gitu dari si PyTest ini. Kita rapihin dulu dengan Ctrl Alt L, jadi lebih enak dilihat, lebih berjarak gitu ya. Nah ini adalah test case yang menggunakan struktur fungsional karena sifatnya simple, jadi sangat masuk atau bisa seperti ini. Atau ketika kita punya kompleksitas, misalkan AirPods punya 2 modul atau yang termasuk calculate, ini kita pisahkan. Bisa jadi di sini kita buat sebuah kelas, jadi si text code kita strukturkan ke dalam kelas, misal kelas AirPods, atau biasanya sih diawali dengan tes AirPods, ya gitu aja lah, tes AirPods titik 2 cukup. Nah lalu yang relate ke dalam skenario ini adalah metode-metode ini. Ya, nah di sini ada error karena biasanya untuk sebuah kelas itu memiliki argumen default yaitu self. Jadi kita tambahin dulu self, lalu di sini juga, oh ya ini kelas yang berbeda, misalkan kelas test AirPod distances. Nah ini fungsinya apa sih? Jadi pengkategorian test code ini biasanya sesuai dengan mapping dengan test case manual. Biasanya ini bisa dibilang sebuah test suite, lalu ini adalah test case-nya. Ini boleh di dalam file terpisah ya, jadi bisa jadi test AirPod distance itu ditaruh di file yang terpisah, tapi kalau di file yang sama untuk itu perlu kelas yang berbeda kayak gini. Oke, kita coba jalanin lagi, save lalu run. Nah jadi di sini bisa kelihatan ada pengelompokan lah, ada dikelompokkan lagi. Oke, kalau lewat terminal bagaimana cara jalaninnya? Yaitu pytest, nama filenya airpodtest.py. Nah ini kalau kita tanpa argumen tambahan, secara default ya setiap test pass akan mengeluarkan atau ditandai dengan titik. Nah kalau dia fail, misalkan di sini assert false, kita buat fail 1, apa yang akan tertulis yaitu huruf F dan error reportnya. Nah kayak gini, ini ada yang fail 1, lalu di sini bisa kelihatan error reportnya apa. Untuk lebih deskriptif biasanya saya senang menggunakan huruf V gitu, jadi sebagai argumen tambahan yaitu verbose, jadi tampilannya lebih detail. Nah di sini bisa kelihatan yang mana yang pas, mana yang fail, lalu progresnya segala macam juga bisa dilihat di sini.
Oke, seperti itu. Jadi tadi kita sudah mengelompokkan ke dalam sebuah kelas. Lalu kelasnya ada dua, kelas yang berbeda seperti tes airport distance dan AssetPy. Kita kembalikan lagi ini ke uh, tesnya belum dibuat, jadi kita akan coba membuatnya. Ulangi lagi di sini ya kan, airport detail, lalu kita memiliki sebuah parameter yaitu airport ID-nya. Oke, misal di sini sudah assert. Oh ya, satu lagi. Assert dari sebuah airport skenario tesnya. Coba kita buka Postman dulu. Oh, Postman-nya di bawah ternyata. Oke, kita akan lihat dulu datanya ini. Get request dari sini. Sebentar ya. Oke, kita coba tambah satu test case lagi. Nah, biasanya data yang akan muncul adalah data-data airport, dan itu bisa kita tahu datanya atau server memberikan respon yang benar. Bisa jadi kita test case skenario nya adalah pastikan datanya ada gitu kan. Jadi kita bisa membuat test skenario yang seperti ini, assert that response dot, kita parsing dulu responsnya JSON, lalu kita ambil atribut data typo. Oke. Nah, kalau dia list, kita bisa lihat di sini untuk menghitungnya adalah isLength itu bisa, atau kita bisa it's not empty, karena kita asumsinya datanya nggak boleh kosong ya, is not empty gitu, atau dia lebih dari satu, bisa juga seperti tes yang sebelumnya ya. Nah, oke, tes sudah berhasil dijalankan. Oke, kalau kita mau jalanin tes ini aja gimana? Kalau lewat terminal bisa kita buka lagi terminalnya, lalu kita double colon nama kelasnya dulu, nama kelasnya ini, lalu nama tesnya, double colon lagi. Salah paste, ternyata salah copy paste. Nah, seperti itu. Yap. Berikutnya kita akan ambil airport detail untuk mempersingkat waktu. Kita copy aja ini airports, terus kita kasih ID. Nah, targetnya bisa jadi kita tuliskan di sini misalkan airport ID sama dengan, kita lihat lay itu ada deh kalau nggak salah. Coba cek dulu di Postman manual ya. Nah, ini nih lay, lalu ada data-datanya di bawah. Oke, berarti di sini kita perlu nge-parsing sebuah variabel baru, yaitu seperti ini. Nah, gimana cara kita ngodenya? Biasanya variabel atau airport ID itu bisa sering berubah. Misal sekarang kita cek lay, atau mungkin nanti kita ubah lagi, ganti lagi. Nah, kita biasanya menggunakan string dengan tambahan variabel, menggunakan kayak gini, f untuk format stringnya, lalu kita kasih variabel airport ID yang mana isinya adalah lay ya. Oke, tesnya apa? Berarti adalah data atribut namanya adalah Natzap Airport. Otomatis karena kita hardcode, jadi expected resultnya juga nggak apa-apa di hardcode. Response JSON dot get atribut data. Atribut data itu yang ini ya. Oke, ulang lagi karena ini akan karena tesnya akan berulang, kita lebih baik disimpan ke dalam sebuah variabel data dengan isi adalah response data. Jadi di sini kita tinggal data, lalu kurung siku itu kita akan mengakses attributes. Nah, attributes berarti seperti ini, kurung siku attributes. Oke. Sebenarnya secara Python alternatifnya selain atribut atau kurung siku gini, bisa juga bentuknya itu kayak yang di atas, get nama atributnya gitu, seperti ini. Terus kita akan akses name, berarti kita get lagi name.
Lalu di sini is equal to, nah ini Nazab Airport. Kita copy, paste di sini aja. Kemudian tes berikutnya, bisa jadi kita cek latitude longitude-nya benar atau enggak, atau sesimpel country lah ya, satu lagi ya. Jangan sampai si airport ini ternyata ada di beda country. Oke, kita akan alternatifnya menggunakan kurung siku akses datanya. Jadi data kurung siku atributes kurung siku lagi country ya. Nah di sini is equal to, kayaknya udah di copy kebanyakan. Nah seperti ini. Lalu airport not found, kita bisa copy dari sini, tapi ID-nya kita ganti dengan misalkan JKT. Kita pastiin dulu datanya nggak ketemu, karena kalau nggak ya test case-nya jadi fail. Yap, betul. Nah status code karena tidak ketemu harusnya 404. Lalu data juga harusnya tidak ada. Oh, dia ada errors. Nah berarti datanya bisa jadi kita cek. Oh sorry, kita lihat lagi dokumentasinya bagaimana kalau dia ngecek sebuah key di dictionary menggunakan assert by contain key. Nah kayak gini. Jadi kalau dia bentuknya tipe data contain keys error. Oke, kita akan parsing datanya aja, ini tidak usah. Jadi assert that response JSON contains key, yaitu key-nya errors. Pakai S nggak ya? Coba kita lihat. Oke, pakai S. Dan berikutnya kita akan cek ada mengandung kata ini, karena bisa jadi errors tapi bodinya tidak sama ya. Oke, kita tambahin assert that, karena kita sesimpel ngecek teks mungkin seperti ini, teks contain, does not contain, atau contains. Nah contains kayak gini juga bisa. Kita lihat dulu di dictionary, contains, does not contain, contain value 1, contains value, tapi kayaknya bertingkat ini gini juga cukup sih. Oke, kita mau jalanin satu test case aja, berarti test airport. Gimana caranya? Ya tadi kita bisa tuliskan nama kelasnya aja langsung di sini, jebret. Mantap. Jadi tesnya sudah pas untuk airport, tapi ya seperti biasa jangan percaya tesnya kalau nggak dicoba fail dulu. Misal apakah dia bisa mengecek sampai sini, error tanpa S, kita tes. Oh karena contain ya, error juga jadi ketemu sih. Oh fail deh ternyata, tidak mengandung contain key, error. Jadi dia memang expect-nya ada S gitu. Nah kenapa yang kanan terlalu banyak, karena kita ngebandingin di objek yang kita bandingin itu objek respons secara keseluruhan, makanya yang di output juga sih variabel value-nya gitu ya. Oh ini belum dimasukin ke, jadi harus sedikit menjorok ke dalam, lalu tambahin self biar nggak error. Oke, berikutnya kita akan coba buat method post. Jadi kita lihat dulu dokumentasinya. Post distance, argumennya atau parameternya adalah from dan to. Kita coba dulu di postman. Di sini kita bisa import untuk mencoba tes atau explore manual ya. Sebenarnya bisa juga automation di sini.
Oke, di from body udah ada di sini. Oke, ketahuan dan kilometersnya berapa. Nah, ini yang bisa kita tes. Kalau dari si gimana ya? Sip, mantap, bisa ternyata caranya. Kita langsung ke kode sekarang, gimana implementasinya. Copy aja ya yang atas saja. Jebret. Oke, metodenya di sini kan metodenya post, berarti kita ganti yang tadinya get jadi post karena dia posting atau tipe datanya post. Nah, untuk lihat dokumentasinya kita tinggal kontrol lalu klik kontrol klik yang post. Nah, di sini kalau bisa dilihat teman-teman, ada data, ada JSON. Jadi dia bisa mengirimkan isi berupa data atau berupa JSON, sama seperti Postman. Postman kan kita juga bisa memilih tipe-tipenya. Ada tipenya form data, tipenya raw atau GraphQL atau JSON, sebenarnya juga salah satu termasuk di raw ini. Oke, kita akan mengirimkan berupa form objek. Jadi kita akan pakai data di sini. Argumennya adalah data sama dengan misalkan airports. Kita buat dulu variabelnya airports. Nah, dia adalah ini from dan to. Kita kasih kutip karena string, lalu kita koma, ini juga, lalu kita rapihin dengan Ctrl Alt L. Mantap. Kalau kita coba di sini hasilnya 200 dan ini sudah sesuai, lalu datanya kita bisa olah. Kita masukin dulu ke variabel, kita cut, masukin variabel data sama dengan ini, lalu kita masukin data is not empty, betul. Terus juga ID-nya bisa kita cek, assert that data koma atau kurung siku untuk mengakses keyword atau atributnya equal to. Nah, ini karena sesuai dengan argumen dari yang kita kasih, yaitu menghitung jarak dari lay dan NRT. Jadi kita pastiin juga hasil adalah hasil perhitungan ini. Lalu atribut segala macam mungkin tidak perlu kita cek, adalah ini. Nah, kita akan ngecek ini, berarti kita copy aja ini, assert that, kebanyakan kutipnya, nanti dirapihin sih. Ini siku, jangan lupa kurung, terus is equal to, ini string bukan? Oh, bukan string. Jadi bisa kayak gini. Kita duplikasi. Rada ribet ya, nggak apa-apa lah. Yang daripada ngetik manual, jadi copy dulu baru kita rapihin. Jebret. Mantap. Oke, kita akan coba untuk ngejalanin test suite ini dengan cara di terminal kita masukkan dan kita ganti test suite-nya ini. Pas tidak? 404 AirPods tidak ditemukan. Apa yang salah? Oh, payloadnya distance, lupa karena copy paste. Kita cek lagi. Error kilometers. Oh, dia ada di dalam attributes ternyata.
Jadi kita perlu tambahan yaitu atribut tes, karena kilometer dan miles ada di bawah sini. Nah kan, oke, kita kurang ini, tambahkan, lalu kita jalanin lagi. Mantap, sudah pas. Oke, nggak perlu di fail karena tadi juga sudah fail. Lalu berikutnya calculation invalid. Calculation invalid ini berarti calculation invalid. Coba kita tulis di sini dulu untuk tes manualnya. Lah tidak, salah satu misalkan ada yang fail. Nah, 422 tidak bisa ditemukan atau tidak bisa diproses. Oke, menarik. Ini di sini. Ini jadi JKT. Dan kita expect-nya 422. In case suatu saat ternyata Jakarta bandara sudah ada, ya mungkin tesnya jadi fails ya. Tapi itu tidak akan terjadi sepertinya. Hazard data bukan data. Yang kita perlu tes adalah memiliki error. Berarti response kita parsing dulu JSON, terus kita cek if contain key. Nah, key-nya adalah errors. Seperti itu. Sikat. Mantap. Tesnya sudah. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah, pertama kita memiliki struktur yang baru. Jadi biasanya kelas atau modul tuh dalam Python tuh file itu bisa mengorganisir sebuah test case. Jadi bisa satu file itu satu test case. Nah, pada kasus ini mungkin airport ini bisa dibagi menjadi dua suite. Suite yang pertama adalah untuk ngecek airport yang get. Di sini ada 3 tes skenario. Yang berikutnya adalah airports dalam hal test case untuk calculation distance gitu. Karena ini sama-sama airports, jadi kemungkinan di satu file atau satu modul juga nggak masalah. Makanya kita perlu dua kelas yang berbeda agar lebih terorganisir. Walaupun kalau mau, sebenarnya si PyTest juga menerima kalau kita buat tes function kayak gini aja. Jadi nggak perlu kelas, jadi digabungin jadi satu semua. Mau dia airports ataupun yang distance dijadiin satu jebret seperti yang pertama kita coba. Itu sebenarnya fine aja, nggak masalah. Cuman dalam hal reporting, dalam hal nanti di debugging ini akan lebih enak gitu, dan lebih spirit of concern lah ya ibaratnya. Jadi kalaupun mau dipisah juga nggak apa-apa, kalau mau digabungin juga ya nggak apa-apa, ya bebas-bebas aja. Yang penting seenaknya kalian codingnya kayak gimana. Oke, materi untuk pertemuan 3 cukup segitu aja. Jadi untuk API yang lain sebenarnya mirip-mirip kayak yang post dan page. Itu kita tinggal ganti argumennya aja sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi untuk yang page dan post di sini memiliki authentication token. Nah, kita akan belajar mengenai authentication token untuk membuat sebuah flow dari create favorit, update favorit, dan delete favorit di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.